Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, di video sebelumnya Mbah telah menjelaskan bagian-bagian dari receiver parabola, mulai dari blok power supply, lalu blok mainboard, dan juga blok panel display. Oke, sekarang Mbah akan coba menjelaskan blok power supply. Blok power supply ini fungsinya untuk mensuplai tegangan untuk mainboard dan juga untuk panel display. Kita lihat urutan dari listrik PLN, dia masuk ke sini ya. Lalu diaktifkan atau dinyalakan oleh saklar yang ada di depan. Untuk lebih jelasnya, Mbah coba dekatkan ya. Coba cabut dulu. Nah, ini adalah bentuk dari power supply receiver parabola. Bentuknya mini, karena memang harganya juga murah ya, karena ampernya itu kecil. Rangkaiannya juga itu tidak terlalu rumit, hanya beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Kita urutkan ya. Ini listrik PLN masuk ke sini, lalu dia melewati fuse. Ini adalah fuse sebagai pengaman arus. Kita bisa melihat ini fuse-nya ukurannya 2 ampere dan juga 205 volt AC. Jadi ketika arusnya itu yang ada di rangkaian ini melebihi 2 ampere, maka fuse ini akan mati. Jadi fuse ini adalah penyelamat ya, sebagai pahlawan. Karena fuse mati, maka rangkaian di sini itu akan selamat. Lalu setelah fuse, listrik AC disearahkan oleh dioda. Keempat dioda ini adalah dioda penyearah. Itu biasa disebut dioda bridge. Ada juga beberapa dioda seperti IC, itu sama saja ya, fungsinya untuk penyearah. Setelah disearahkan oleh dioda, lalu difilter oleh elko 400 volt. Kita lihat ukurannya. Nah, di sini ukurannya 10 mikrofarad 450 volt. Karena kalau sudah difilter oleh elko, tegangannya bukan 220 volt, tapi menjadi 300 volt DC. Karena sudah difilter. Lalu setelah tegangannya difilter, karena trafo switching ini bisa bekerja, harus menggunakan pulsa DC atau frekuensi berjenis pulsa DC. Maka dipakai sebuah IC, ini namanya IC PWM. Jadi untuk setiap trafo switching itu harus menggunakan IC PWM atau membangkitkan sinyal agar trafo switching itu bisa aktif. Entah itu menggunakan transistor ataupun menggunakan MOSFET ya. Yang penting IC atau yang penting trafo switching ini itu bisa bekerja jika diberikan frekuensi berjenis pulsa DC. Ini menggunakan IC PWM yang membangkitkan frekuensi dengan tipe THX 203. Itu jenisnya bermacam-macam ya.
setelah ini memberikan frekuensi kepada trafo switching, maka bagian primer itu akan aktif ya, sehingga memberikan elektromagnetik ke ini bagian sekunder. Jadi rangkaian bagian primer dan rangkaian bagian sekunder itu tidak tersambung ya, tidak ada satupun jalur yang tersambung. Jadi ketika bagian sekunder dipegang itu tidak tersengat sengatan listrik. Tapi kalau bagian primer dipegang itu terjadi sengatan listrik, karena memang listrik PLN masih ada di sekitar sini. Kalau di sini sudah tidak ada listrik PLN ya, alias tidak tersambung ya. Dan juga di sini ada optocoupler. Biasanya optocoupler itu berpasangan dengan IC TL431. Ini sepasang sejoli ya. Fungsinya untuk memberikan informasi kepada rangkaian primer agar rangkaian sekunder itu tegangannya stabil. Jadi ketika tegangannya melebihi, maka optocoupler akan memberikan laporan kepada bagian primer untuk menurunkan tegangan yang ada di sekunder sehingga tegangannya stabil. Di bagian sekunder itu terdapat 3 buah tegangan. Ini 4 kabel ya. Yang satunya itu ground. Yaitu tegangan 3,3 volt, lalu tegangan 15 volt, dan juga tegangan 20 volt. Yang satunya itu ground. Di bagian sekunder itu masih tegangan AC ya. Lalu disearahkan oleh dioda. Ketiga dioda ini untuk bunyi arah. Sama halnya seperti dioda bridge. Itu tegangan AC disearahkan oleh dioda. Keempat dioda ini sehingga menjadi tegangannya DC dan difilter oleh elko. Sama halnya dengan rangkaian sekunder. Ini tegangannya AC lalu disearahkan oleh dioda penyiarah, 3 buah dioda, karena memang ada 3 buah tegangan yang berbeda sehingga menjadi tegangan DC. Tegangan DC itu tidak halus, maka diperhalus atau difilter oleh beberapa elko. Di sini ada elko-nya banyak ya, agar tegangannya itu stabil. Mungkin ini sudah diperhitungkan ya. Jadi elko-nya itu berjajar banyak agar menghasilkan tegangan DC yang halus. Jadi untuk kerusakan yang ada di power supply itu bervariasi ya. Jadi kita akan mengeceknya dengan mengecek satu persatu pin yang ada di power supply. Di sini harus keluar 3,3 volt. Di sini harus keluar 15 volt dan di sini harus keluar 20 volt. Jika salah satu ada yang drop, maka kita cek di jalur mana yang drop. Kebanyakan power supply receiver, kebanyakan kerusakannya di bagian elko sebagai filter tegangannya. Apalagi tegangan di 3,3 volt itu sangat sering sekali tidak stabil ya. Nah, IC ini disuplai oleh 3,3 volt. Jadi kebanyakan 3,3 volt itu bermasalah di bagian elko. Jika tegangannya sudah keluar semua dan stabil, maka sudah dipastikan ini bagus. Tapi jika semua tegangan tidak keluar, maka kita cek semua komponen-komponen yang bisa dicek, entah itu fuse, dioda, ataupun elko.
Jika fuse ini bagus, elko ini bagus, dioda ini bagus, maka kita langsung ganti saja IC PWM. Jika IC PWM tidak ada di pasaran, kita bisa menggantinya dengan gacun ya, ataupun persamaan dengan IC PWM yang ini. Banyak sekali persamaannya. Mungkin itu saja ya untuk cara pengecekan bagian kerusakan. Mungkin ada di video-video kerusakan dari berbagai jenis receiver ya. Ini hanya sekedar pengenalan saja agar anak cucu Mbah tidak kebingungan ya tentang power supply receiver parabola. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari Mbah tentang power supply receiver parabola. Mungkin di episode yang berikutnya Mbah akan coba jelaskan tentang mainboard receiver parabola. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anak cucu Mbah yang hobi elektronika. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sekian dan terima kasih.